segala kemuliaan, bagi-Mu segala hormat dan kuasa. Kami persembahkan ibadah ini demi kemuliaan nama-Mu. Mari Roh Kudus permuliakanlah Yesus di tempat ini. Bersama-sama dengan kami memuji menyembah-Mu lebih dalam lagi, karena Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di gereja ini, di dunia nyata, di dunia maya melalui tayangan YouTube, Engkau akan memberkati setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Demi kemuliaan nama Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita bawa hati kita tanggalkan sejenak setiap pergumulan tantangan hidup kita. Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Pengharapan akan hidup yang baru Dia beri bagi kita. Kami mengucapkan syukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Yang percaya katakan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Sekali lagi kita katakan sama-sama, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Lebih dalam lagi kami akui, Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup. Oleh karena itu kami mau menyerahkan hidup kami. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sama-sama katakan, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. The name of the Lord our God, oh praise His name forever.
Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi semua Tuhan angkat tanganmu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis terbentang dengan apa? Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Katakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, tipu dayanya. Sekali lagi, katakan sama-sama. Bangkit, suka nama Yesus, mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menentengkan teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
kami imani. Kau telah mengalahkan segala penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Dalam nama Yesus. Oleh Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Sama-sama katakan, kuasa-Mu kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Orang beriman katakan, kuasa-Mu kuasa-Mu
kami mau tutupan darah Yesus pada saat kami mau merespon firman-Mu dengan hormat dan takut akan Allah, menikmati firman-Mu. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga Tuhan diselamatkan oleh karena nama-Mu yang berkuasa, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami berdoa dan kami siap menyambut firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau berkatakan firman, Kau sampaikan firman, Kau sembuhkan yang sakit. Kau sampaikan firman, Engkau membebaskan yang terikat. Kau sampaikan firman, Engkau mencurahkan kedamaian, kekuatan, kesembuhan. Jadilah itu bagi kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Jangan lagi kembali berbuat dosa. Setiap kali Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan orang, membebaskan yang terikat, selalu Tuhan katakan, jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi kita kembali seperti anjing kembali kepada muntahnya, atau babi kembali kepada kubangannya. Jangan lagi membuat Yesus yang tanpa kita sadari, saudaraku, menangis. Kita melakukan hal yang kadang kita tidak sadari. Itulah minggu yang lalu yang kita belajar bahwa Mamon bisa membuat kita akhirnya hidup sebagai seteru salib Kristus. Mamon, masalah uang, masalah kekayaan. Kalau kita tidak menang dari situ, kita akan menjadi hidup sebagai seteru salib Kristus dan akan meninggalkan Tuhan lama-lama tanpa kita sadari. Dan hari ini saudara, dalam minggu yang ketiga daripada bulan Maret, tema kita tetap semakin dalam, tentang dalam. Yaitu apa? Kita akan mengerti bagaimana proses sampai Tuhan sampai di kayu salib. Maka tema pada hari ini adalah kita harus semakin dalam mengerti, paham makna Paskah itu. Amin saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca Matius 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Saya akan mulai. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan dan di situ maka segera menemukan seekor keledai di pinggir tambang dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ayat yang ketiga, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, sama-sama, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan mengerti apa yang ditulis di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu semua adalah firman Tuhan yang saling melengkapi. Termasuk dalam peristiwa ini, saudara. Peristiwa ini adalah berbicara tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun.
Ini berbicara bahwa awal nanti masa sengsara Tuhan Yesus itu diawali dengan Tuhan. Ayat ini berkata mereka ada di Bukit Zaitun. Kalau kita menelusuri firman Tuhan, kita akan mengerti pada waktu Yesus naik ke surga, dia juga naik dari Bukit Zaitun. Lalu malaikat Tuhan juga ngomong, ketika orang itu melihat Yesus naik ke surga, Tuhan juga bilang, "Wahai orang Israel, wahai saudara-saudaraku yang melihat Yesus naik ke surga, dia nanti dengan cara yang sama akan ada di Bukit Zaitun." Saudara perhatikan di situ, Yesus masuk di Bukit Zaitun. Dan ini adalah mulainya masa Minggu Sengsara Yesus, saudara. Nah, judulnya tadi itu adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kalau kita melihat peristiwa ini, saudara, adalah peristiwa dari mana orang banyak itu yang mengeluh-elukan, ya kan saudara? Dielu-elukan. Woi, Yesus dari Nazaret, Hosana. Dari mana orang banyak itu? Maka kita akan mengerti, saudara, orang banyak itu adalah dari mana? Peristiwa sebelum terjadinya mengeluh-elukan Yesus. Ada satu peristiwa dalam kitab Yohanes pasal 11, ya. Kalau kisah ini ditulis dalam Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 11 itu diberitahu bahwa Yesus telah membangkitkan siapa? Siapa? Lazarus. Ya. Jadi masa sebagian orang itu adalah datang yang ketika menyaksikan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Lihat saudara ya, rentetan peristiwa ini. Yesus membangkitkan Lazarus, dan itu sebagai proklamer awal yang muridnya pada waktu itu belum mengerti. Karena dia katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Itu dia katakan sebelum peristiwa dielu-elukan dan sampai nanti dia disalib, saudara. Nah, jadi masa itu adalah masa yang begitu tercengang-cengang. Kenapa ada manusia yang bisa membangkitkan orang yang mati? Kalau dia bukan Tuhan. Makanya di ujung tadi ayat itu dikatakan dialah nabi yang diutus oleh Allah. Lalu saudara, dalam kitab Markus pasal 10 dan Lukas 18 yang menuliskan kisah ini juga, saudara, itu adalah peristiwanya sebelum Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem, ke Bukit Zaitun. Ada peristiwa juga di mana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Di antaranya siapa? Yesus anak Daud. Siapa yang berseru itu? Ada orang buta duduk minta-minta. Siapa? Bartimeus. Tuhan menyembuhkan Bartimeus sebelum Yesus sampai ke Yerusalem. Memulai Yesus dielu-elukan, saudara. Lalu peristiwa ini juga adalah peristiwa di mana Yesus diurapi di Betania oleh Maria. Ya, jadi kita harus ngerti firman Tuhan, harus paham. Jadi pada waktu itu Yesus mengadakan jamuan makan, dan di situ, saudara, di rumah Simon, ya. Lalu datang si Maria. Maria saudaranya Lazarus itu meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak narwastu. Makanya Tuhan katakan, kalau Judas Iskariot katakan apa, saudara? Ngapain buang uang, ya kan? Tapi Yesus katakan, ini adalah untuk persiapan bagiku. Makanya semua ini adalah persiapan setelah dilakukan. Makanya peristiwa dilanjutkan dengan Yesus masuk ke Yerusalem. Persiapan masuk kepada sengsara Yesus. Kita dalam minggu-minggu memperingati masa sengsara Yesus, saudara. Nah, waktunya kapan itu, saudara? Kalau penanggalan Israel, peristiwa itu, Yesus dielu-elukan itu adalah tanggal 10 Nisan. Nah, kalau dalam sejarah kalender Israel, Yahudi, saudara, tanggal 10 Nisan itu adalah bertepatan dengan pemilihan domba Paskah yang tidak bercacat. Jadi Paskah diawali dengan mereka memperingati bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya, peristiwa Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir
Ada darah anak domba yang ditaruh di mana? Di ambang pintu, di atas pintu. Sehingga pada waktu malaikat maut lewat melihat ada tanda darah, seperti pujian tadi, mereka diluputkan. Itulah artinya Paskah, dilalui, dilepaskan. Nah, mari kita akan baca Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai dengan 7, saudara. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, nah itu 10 Nisan, ya, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap orang. Nah, ayat 5 berkata begini, anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, saudara yang kekasih, peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, peristiwa dieluk-elukan itu tepat terjadi pada tanggal 10 Nisan, di mana bangsa Israel pada waktu itu sedang mempersiapkan memilih domba Paskah yang tidak bercacat. Jadi ini satu penggenapan perjanjian lama yang menunjukkan bahwa Yesus adalah kegenapan domba Paskah itu. Wah, itu luar biasa, saudara. Yesus penggenapan domba Paskah itu, saudara. Mari kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, ketika Yesus masuk di Yerusalem itu bertepatan dengan umat Israel sedang memilih domba yang tak bercacat. Petrus berkata, dialah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kita baca satu ayat lagi, 1 Korintus 5 ayat 7. Ayo, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca sama-sama. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, jadi saudara yang terkasih, sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. Jadi pada waktu mereka mau mengeluh-elukan, tanpa mereka sadari, mereka sedang menyambut korban hari raya Paskah yang akan dikorbankan bagi penebusan dosa manusia. Makanya nanti ketika Yesus naik ke kayu salib, itu tepat tanggal 14 Nisan, di mana perayaan Paskah besar bagi umat Israel. Saudara, lihat bagaimana Tuhan mengatur sedemikian rupa untuk membuat orang Yahudi pada waktu itu ngerti bahwa Yesuslah anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat, yang kau butuhkan untuk keselamatanmu dari dosa. Wah, saudaraku. Lalu kita lihat di situ, saudara, dia dikatakan apa? Ia mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mengapa dikatakan kalau Yesus Raja? Pertanyaannya, pernah nggak saudara pikir, kenapa waktu Yesus dieluk-elukan, Yesus enggak naik kuda? Kenapa harus naik keledai? Pernah mikir nggak saudara? Kok Yesus nggak? Kan naik kuda lebih gagah dong, ya kan? Keledai itu dikatakan dungu, bodoh kan gitu ya, lemah. Tapi sebenarnya makanya disebutkan di sini
keledai beban yang mudah. Keledai itu walaupun dia kecil, lebih kecil daripada kuda, tapi dia kuat, saudara. Dia membawa beban. Nah, itu adalah untuk menggenapi Zakaria 9 ayat 9. Nubuatan di dalam kitab Zakaria berkata begini, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Makanya ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem, dia utus 2 muridnya dan berkata, pergi ke kampung yang ada di depanmu. Kamu akan menemukan seekor keledai yang sedang tertambat dan ada anaknya di sampingnya. Ya. Kenapa, saudara, Yesus naik keledai beban yang mudah? Keledai berbicara lambang kedamaian, lambang kelemah lembutan. Tapi kuda berbicara dipakai oleh raja-raja untuk apa? Berperang. Gak pernah raja-raja berperang itu naik keledai, naik kuda. Karena kuda. Jadi Yesus naik kepada keledai beban yang mudah untuk menyampaikan bahwa kehadiran Yesus membawa damai sejahtera. Konsep keselamatan itu bukan seperti konsep yang dipikirkan oleh bangsa Yahudi. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 1, Tuhan berkata, mereka berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Mereka berpikir bahwa karena waktu itu mereka dijajah oleh Roma, kan gitu ya. Mereka dijajah oleh Roma yang kejam. Jadi mereka pikir Yesus itu akan mengusir penjajah itu. Itulah yang kuda itu. Tuhan sedang mengatakan, aku sedang tidak mengusir penjajah itu. Engkau harus mengerti yang kumaksudkan ini adalah kerajaan surga, yang bukan hanya melepaskan engkau di dalam masalah jasmani, tapi juga dengan rohani. Jadi kenapa dia naik keledai beban yang mudah? Melambangkan Yesus membawa damai. Dia dikatakan raja yang lemah lembut, saudara. Lalu di situ dalam kisah itu kita lihat, saudara, ada banyak orang apa? Melambaikan daun palem, ya. Nah, untuk saudara-saudara kita yang di Katolik ada seperti itu, sehingga nanti mereka ke gereja dibagikan daun-daun palem itu, dia taruh di rumahnya, ya. Nah, Pondok Daud juga seperti itu. Berbicara apa? Berbicara perayaan kemenangan peperangan. Jadi peristiwa di sana, saudara, ketika ada daun palem dilambai-lambaikan, itu sebenarnya pernyataan yang tanpa mereka sadari sedang mengeluh-elukan Yesus bahwa nanti Yesus akan menang atas maut. Dia boleh mati, tapi dia menang, mengalahkan semuanya. Dipakukan di kayu salib, diperdamaikan kita dengan Allah. Dosa dihapuskan, iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Jadi mereka tidak sadar, saudara, bahwa ketika mengeluh-elukan nama Tuhan, perayaan itu adalah perayaan kemenangan peperangan. Ini menjadi proklamir bagi kita, saudara, bahwa apa yang menjadi peperangan rohani kita, kita akan menang hanya ada di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, darah anak domba, yang di dalam Wahyu dikatakan sekarang, pujian tadi itu dalam kitab Wahyu itu, sekarang telah tiba keselamatan yang daripada Allah. Oleh darah anak domba telah melemparkan para pendakwa kita, iblis, sehingga kita boleh berkemenangan, kita boleh disembuhkan, kita boleh ada pengharapan, kita boleh bersukacita. Dan yang berikut adalah, di situ kita lihat mereka berseru apa, saudara? Dengan suara kuat apa? Hosana. Nah, saudara, ini adalah berkaitan dengan Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan 26. Jadi apa maksud kata Hosana? Hosana itu bukan berarti hore, hore, bukan. Kita akan baca Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan 26. Jadi sama dengan ketika kita belajar
tahun yang lalu, kenapa Tuhan berkata Eloi Eloi lama sabachthani? Itu ada maknanya, kan ya? Tahun yang lalu saya sampaikan. Sekarang mari kita akan lihat apa arti Hosana itu, ya. Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan 26. Kita bergantian ya. Mazmur 118 24 sampai dengan 26. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ayo semua saudara. Berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah. 26. Diberkatilah sama-sama. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam. Nah, jadi pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, Hosana bagi Raja Daud, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Hosana berbicara, give the salvation now. Itu artinya Hosana. Berikan keselamatan itu kepada kami Tuhan sekarang. Jadi kalau kita baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris, itu ketika orang berseru Hosana itu dengan tangisan yang kuat, saudara. Bahwa mereka pada waktu sudah nggak tahan lagi, tidak sanggup lagi. Tuhan, itu adalah teriakan, Tuhan berikan kami keselamatan sekarang. Itulah arti Hosanna. Hosanna in the highest. Itu artinya Hosana. Jadi pada waktu saudara sedang berseru Hosana, itu saudara sedang berkata, Tuhan beri kami keselamatan sekarang. Ayat itu berkata, ya Tuhan tolonglah kami, selamatkanlah kami, biarlah kami, berilah kami keberhasilan. Nah, apa maknanya ini saudara bagi kita? Bagaimana kita memahami peristiwa ini bagi kita yang hidup sekarang? Yang pertama adalah di dalam Matius 21 ayat 2a. Di situ Tuhan katakan, temukan, pergilah kamu ke kampung di depanmu dan temukan apa? Seekor keledai betina tertambat. Tertambat itu artinya terikat dan ada anaknya dekatnya, ya kan? Lalu ayat itu berkata, Tuhan bilang, bawa keduanya kepadaku. Itu pesan Tuhan. Sebelum peristiwa Yesus dielukan, Tuhan bilang kepada dua muridnya, pergi kamu ke kampung di depanmu, kamu akan menemukan seekor keledai betina sedang tertambat. Di sampingnya ada anaknya, bawa keduanya kepadaku. Itu yang pertama, pesan pertama. Apa maksudnya? Masa sengsara Yesus mengingatkan kita bahwa saudara jangan selamat sendiri. Kalau engkau katakan sayang kepada istrimu, anakmu, kepada menantumu, kepada cucumu, kepada keluargamu, temukan orang-orang yang di sekitarmu. Amin. Temukan orang-orang yang di dekatmu yang sedang tertambat, yang sedang terikat oleh dosa, oleh keinginan daging, oleh kuasa iblis. Dan temukan itu adalah dari generasi ke generasi. Jadi jangan hanya mamanya saja dibawa, tapi juga anaknya. Jadi Tuhan sedang katakan, ini sedang kita menuju kepada kayu salib, puncak kemenangan, dilepaskan. Ayo temukan orang-orang yang di dekatmu, siapa yang belum diselamatkan. Semua dari generasi ke generasi, bawa semua kepadaku. Karena solusi dalam hidup kita, solusi dalam masalah, pada saat kita masih ada di muka bumi sampai dengan kepada kekekalan, solusinya adalah bawa kepada Yesus. Mau masalah penyakit, masalah ketidakcocokan, masalah apa saja, bawa kepadaku, Tuhan bilang. Dan itu yang kita mengerti, saudaraku. Yang kedua adalah yang sebelum itu adalah apa, saudara? Kita lihat selanjutnya. Ayat itu berkata di dalam 2b-nya, setelah engkau temukan, engkau mau bawa, engkau harus lebih dulu apa? Lepaskan.
lepaskan keledai itu, bawa keduanya kepadaku. Nah, artinya apa saudara? Bahwa beban, kan tadi keledai beban ya kan saudara, keledai muda beban yang membawa beban. Artinya saudara, bawa beban kita kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan yang bisa beri kelegaan. Lalu pikulku dan belajar kepadaku di dalam ketenangan, saudara. Mari kita akan baca Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, di situ dikatakan keledai beban yang muda itu sedang berbicara apa? Saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan letih lesu dan berbeban berat akibat dosa, akibat iblis, saudara. Solusinya, kalau engkau ingin mendapat kelegaan, makanya Tuhan bilang, bawa dia dengan anaknya itu, bawa kepadaku. Lalu saudara, kadangkala seperti ayat 29 dan 30, Tuhan bukan mengangkat ku itu, tapi Tuhan bilang apa? Pikul. Ya, pikul ku itu saudara tahu apa ya? Ku itu kan kalau lembu tuh ditaruh di tengkuknya, ya kan? Tuhan bilang pikul ku yang kupasang, belajar padaku. Nah, di dalam ku itu Tuhan bilang apa? Supaya jiwamu mendapat ketenangan. Artinya kadangkala Tuhan mengizinkan kita seperti Daniel masuk ke gua singa, seperti Sadra, Mesa dan Abednego masuk kepada perapian yang menyala-nyala. Kita harus mengalami sakit itu, kita harus mengalami persoalan itu. Tetapi ketika kita melakukan bersama dengan Tuhan, belajar bersama dengan Tuhan, di situ pun kita mendapat apa? Ketenangan, saudara. Yesus jawaban untuk semua bebanmu, untuk kelegaanmu, untuk ketenanganmu, untuk menghadapinya. Jadi setelah nanti peristiwa Yesus dielulukan, baru nanti Yesus akan terus mengajarkan pemberitahuan yang ketiga tentang kematian Yesus. Itulah peristiwa Paskah itu, saudara. Ya. Nah, yang ketiga adalah di dalam ayat yang ketiga. Siapa bisa baca Matius 21 tadi ayat yang ketiga, saudara? Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ya. Ia akan segera mengembalikannya. Ya. Jadi saudara, di situ dikatakan apa? Kalau ada yang tanya, kenapa kau lepaskan? Katakan Tuhan memerlukan. Apa maknanya ini? Makna rohaninya. Bahwa saudara, orang itu harus dilepaskan dari ikatan dosa, ikatan kuasa si jahat, supaya apa? Supaya Tuhan akan pakai sebagai alatnya. Saudara, Tuhan memerlukan engkau dan saya untuk menggenapi Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh muka bumi. Amin. Amin. Bilang dulu kiri kanan, Tuhan memerlukanmu. Ya. Engkau ingin dipakai di sekolah, di tempat pekerjaan, di tetanggamu, di keluargamu. Tuhan memerlukanmu. Engkau ingin dipakai Tuhan, tetapi saudara, tidak akan bisa engkau dipakai Tuhan menjadi alatnya kalau tidak dilepaskan. Dilepaskan dari ikatan tadi itu, saudara, tertambat, terlalu lama tertandap di sana. Terlalu lama tinggal dalam dosa. Harus keluar dari sana, saudara. Harus dilepaskan, dibawa kepada Yesus. Baru yang terakhir kita lihat ayat yang ke-9. Mari kita akan baca, saudara. Matius 21 ayat 9 berkata apa? Ya, siapa bisa baca lagi tadi? Dan orang banyak yang di jalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Ya. Hosana bagi anak Daud,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Jadi saudara, yang keempat saudara, maknanya ini, di situ kita tahu ada seruan Hosana bagi anak Daud. Tadi kita sudah mengerti arti dari Hosana tadi apa? Give salvation now. Berikanlah keselamatan itu sekarang. Jadi maksudnya apa saudara? Ketika kita memperingati perayaan Paskah, jangan tunda-tunda. Inilah waktunya engkau berseru bagi keselamatan dirimu, anak-anakmu, bagi orang-orang yang begitu banyak sekarang di persimpangan jalan, yang membutuhkan saudara membawa kabar keselamatan bagi dia. Seperti yang kita baca di dalam Yoel 3 ayat 14. Mari kita akan baca. Banyak orang. Berapa banyak saudara, sekali lagi? Berapa banyak? Banyak. Berapa banyak? Sampai ayat itu dibuat 2 kali. Artinya serius. Serius ya, kalau di Alkitab. Sama dengan ketika kita panggil anak kita, kalau sekali enggak, 2 kali, 3 kali, menunjukkan keseriusan. Ayo kita ulang sekali lagi, 1, 2 ya. Banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, banyak sekali orang yang tidak berani ambil keputusan mengikut Tuhan. Walau dia tahu bahwa Yesus juru selamat. Dalam pelayanan penggembalaan juga seperti itu. Dia sudah tahu bahwa kalau ada Baal yang lain, tidak mungkin Tuhan bisa jawab dan sembuhkan. Tapi banyak orang yang tidak mau dilepaskan, saudara. Banyak orang tidak mau dilepaskan dari ikatan dosa, dari ikatan iblis. Dia hanya mau kesembuhan. Tidak bisa. Nah, kepada itulah kita harus berseru kepada Tuhan. Tuhan berikan keselamatan bagi orang-orang yang sedang bimbang. Tidak berani ngambil keputusan, komitmen kepada Tuhan. Itulah dikatakan banyak orang di lembah penentuan di hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Jadi jangan sampai kita juga ke gereja, tapi kita sudah melayani juga, tapi kita juga masih ragu sama Tuhan. Kita merayakan Paskah, tapi kita masih ragu juga, siapa tuh ya Yesus. Kita hanya tahu bahwa dia sudah selamatkan, tapi ketika sampai kepada keputusan ikut Tuhan selamanya, meninggalkan dosa, itulah komitmen baptisan itu, banyak orang tidak mau. Gak bisa, saudara. Mari kita akan baca dalam kitab Wahyu 7 ayat 9, saudara. Wahyu 7 ayat 9 berkata apa, saudaraku? Judulnya itu, coba saudara lihat ya, judulnya apa? Orang banyak. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Jadi saudara, ini membatalkan saran kesaksian saksi Yehova bahwa hanya 144.000 saja yang masuk surga. Jadi saudara harus tahu pengajaran yang sesat. Alkitab berkata, banyak orang yang tidak terhitung banyaknya. Dari mana? Mari kita akan baca. Apakah hanya orang Israel saja yang diselamatkan? Kita baca di sini. Ayo, ayat 9. 1, 2 ya. Kemudian daripada itu, aku melihat. Jadi Yohanes murid Yesus melihat. Ya, ingat ya. Melihat. Oke, kita ulang sekali lagi. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Inilah maksudnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Mereka membawa daun palem, ya saudara. Mereka berseru, Hosana, beri kami keselamatan sekarang. Banyak orang yang tidak mau ngambil keputusan ikut Yesus, melepaskan segala ikatan.
nggak mau dilepaskan. Makanya hidupnya begitu-begitu terus. Makanya anaknya nggak sembuh-sembuh. Karena dia sumber masalah. Dia memegang garis keturunan perdukunan. Nggak mau dilepas. Yang nggak sembuh, setannya akan terus mengincar. Bolak-balik, saudara. Kita maunya apa? Kesembuhan aja. Kita mau hanya berkatnya aja. Tuhannya nggak mau kita. Nah, ini yang Tuhan sedang ngajarkan dalam peristiwa Yesus dieluk-elukan. Bahwa temukanlah siapa yang masih terikat di keluarga kita. Karena dikatakan kampung di depanmu. Artinya sekeliling kita. Siapa, saudara? Yang belum mengambil komitmen, yang tidak mau dilepaskan. Kalau kita tidak dilepaskan, kalau keluarga kita tidak dilepaskan dari ikatan dunia, dari ikatan ilah-ilah yang lain, nggak bisa datang kepada Tuhan. Makanya orang yang terikat, saudara, tidak akan bisa suka ke gereja. Itu udah pasti. Karena roh yang di dalam dia beda, nggak tahan. Saya kan pernah kasih kesaksian berapa tahun yang lalu, ya kan, saudara. Jadi ada teman dari jemaat kita yang bawa doa puasa. Dulu belum ada kursi-kursi ini. Kita doa puasa duduk di lantai. Lalu ketika dia naik ke atas, gak tahan dia, saudara. Seperti ada api menyala. Pulang dia. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, orang yang fasik tidak tahan duduk dalam kumpulan orang benar. Jadi kadang berkat, kadang kesembuhan, kadang pemulihan. Kenapa tidak bisa full, maksimal? Jangan-jangan kita masih terikat. Jangan-jangan saudara belum dilepaskan. Ini maknanya, saudara. Jadi kalau saudara belum dilepaskan, tapi saudara ngerti Yesus di kayu salib, gak ada guna, itu maksudnya. Ngerti ya, saudara? Walaupun Yesus memberikan kasih karunia-Nya untuk keselamatan, tapi orang itu tidak mau punya komitmen dilepaskan dari ikatan, keselamatan tidak terjadi bagi dia. Harus ada komitmen kita. Makanya Tuhan bilang kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kita sedang masuk kepada minggu sengsara Yesus, ya. Makanya kita akan mengerti keempat poin ini. Bahwa yang pertama tadi, temukan orang-orang sekitarmu yang tertambat dan terikat oleh dosa dan kuasa iblis dari generasi ke generasi. Bukan cukup mamanya saja, tapi anak-anaknya sekeluarga juga harus diselamatkan. Kedua, lepaskan keledai itu, bawa kepada Tuhan. Bebanmu, masalahmu, ketenangan, ketentraman, masalah doa, masalahmu hanya ada ketika kau datang kepada Tuhan. Yesus jawab. Lalu Tuhan bilang, Tuhan memerlukanmu untuk menjadikan engkau alat kemuliaan-Nya. Tetapi syaratnya apa? Dilepaskan. Tuhan mau pakai engkau, mengangkat engkau. Tetapi kadang-kala kita tidak mau dilepaskan. Makanya minggu lalu kita belajar apa yang membuat kita bisa menjadi hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa, saudara? Mamon. Mamon. Ketika hati kita hanya terikat kepada duit. Susah cari duit. Itu kan kereta api kan gitu kan. Susah baru muncul cari duit. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara. Lalu yang keempat tadi apa? Inilah waktunya berseru bagi orang-orang untuk keselamatan bagi mereka. Karena banyak orang di tengah persimpangan jalan, tidak berani ngambil keputusan, tidak berani totalitas mengambil keputusan ikut Tuhan. Pengen setengah-setengah, ikut Yesus gak boleh setengah-setengah. Saudara ingin berkatnya setengah-setengah apa enggak? Hah? Penuh. Kita mau penuh, tapi
ikutnya setengah. Mana nyambungnya? Tuhan hanya bilang kuduskan hari Sabat, hanya 52 hari, itu pun hanya 2 jam, 1 tahun. Itu pun kita tidak lakukan. Kita hanya bilang apa? Aku lagi cari duit. Kita nggak tahu kekuatan kita waktu bekerja. Bagaimana Tuhan mendatangkan berkat-berkat itu karena Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan. Kalau kita mau pergi pesta, kita bisa persiapan. Kalau di luar kota jauh malam sudah pakai sanggul, tidur dengan sanggul. Saudara bisa sewa kendaraan. Tapi giliran ke rumah Tuhan, jam 8 ibadah, jam 8 baru bangun. Di sini nggak ada, di sana. Kalau ada, bertobat. Kita datang untuk apa? Kita menyanyi, menyembah Tuhan. Bukan sedang melihat kiri kanan. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Kita mendengar Dia berfirman, saudara. Tapi kadangkala kita sepele kepada Tuhan. Jangan-jangan kita terikat. Kita tidak bisa atur waktu kita. Orang zaman sekarang terikat apa? Terikat gadget. Sehingga tidak bisa apa? Tidur malam. Kalau saudara membiasakan diri tidak tidur malam, waktu saudara itu akan dibayar pada hari besoknya, saudara. Jadi biasakan manage waktumu supaya bisa tepat waktu. Kenapa? Alkitab kan ada juga mengajarkan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kalau terlambat 5 gadis yang bodoh itu datang Tuhan, baru dia cari minyak, ya? Ya kan? Kan kadang kita seperti itu. Tapi waktu dia cari minyak, Tuhan datang. Waktu dia gedor-gedor, dibilang apa? Pintu sudah. Nah, hanya gereja yang tidak ditutup pintunya. Tapi kalau saudara biasakan diri, pintu akan tertutup di surga. Jangan biasakan telat. Amin. Itulah namanya kita menghargai Tuhan. Ya, atur waktu, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Jadi biarlah kiranya kita akan paham kenapa peristiwa masa sengsara Yesus diawali di Bukit Zaitun. Ada artinya. Yesus masuk ke Yerusalem pas tanggal 10 Nisan, pada saat orang Israel harus memilih domba yang itu untuk perayaan Paskah. Tanpa mereka sadari Tuhan sedang mengproklamirkan, ini loh domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Wah, ini luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Tim boleh maju ke depan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanmu. Kita bersatu dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita masuk dalam minggu sengsara Kristus, saudara, ingatlah bahwa kasih Tuhan telah dicurahkan bagi kita. Izinkan Tuhan melepaskan kita dari ikatan iblis, dari ikatan kuasa dosa, untuk dapat menyelesaikan segala pergumulan dan persoalan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami belajar pada hari ini ketika Yesus dielu-elukan. Itu adalah pernyataan bahwa Engkaulah domba Paskah yang disembelih bagi kami.
yang tidak bercacat, yang tidak bernoda, yang sempurna bagi keselamatan umat manusia. Biarlah kiranya kami semua dilepaskan dari ketertambatan, keterikatan apapun yang sedang kami alami. Kami mau dilepaskan bersama dengan anak-anak kami, keluarga kami, semuanya Tuhan. Ikatan-ikatan apapun di dalam nama Yesus. Dan kami mau datang kepada Allah, karena Engkau memerlukan kami menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa Injil keselamatan, bahwa Yesuslah adalah jalan keselamatan itu, kelepasan, jawaban bagi dunia. Biarlah kiranya kami akan berseru hosana bagi Engkau. Berikan keselamatan itu bagi kami. Berikan keselamatan itu sekarang bagi anggota keluarga kami. Berikan keselamatan itu bagi bangsa dan negara kami. Berikan keselamatan itu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Jangan ada seorang pun di tempat ini bersama dengan keluarganya yang tertinggal Maranatha Yesus datang. Dia lepaskan dari kebencian, dia lepaskan dari kutuk, dia lepaskan dari kemarahan, dendam, emosi, sakit hati. Dia lepaskan dari akar kepahitan. Dia lepaskan dari gadget jadi judi online, game online. Dia lepaskan dari rokok, dari narkoba, seks bebas, dari apapun. Lepaskan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kelepasan, supaya kami diselamatkan Tuhan Yesus. Supaya jangan sia-sia darah Yesus yang tercurah bagi kami. Tuhan Yesus, selamatkan kami Tuhan. Tebus kami dengan darah-Mu, sucikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya kami akan menangisi diri kami, keluarga kami, sampai keselamatan itu terjadi. Apabila ada di antara keluarga kami yang jauh daripada Allah, mungkin karena pergaulannya dia pacaran dengan orang yang di luar Tuhan. Mungkin karena pergaulannya yang jauh daripada Tuhan, dia hidup dalam perselingkuhan. Tanpa ketidaktahuannya dia menerima kutuk perdukunan dari orang-orang tuanya. Atau ada kasus-kasus yang lain. Kami berdoa, kami mau merebut mereka di dalam nama Yesus. Kami mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Jamahlah mereka, sebutkan nama-nama saudara yang saudara sedang doakan. Sebutkan nama mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bawa mereka kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, bekerjalah di hati orang-orang yang sedang dalam lembah penentuan, yang tidak berani mengambil komitmen datang kepada Tuhan. Selamatkanlah ya Tuhan. Haleluya. Selamatkan anak-anak muda, selamatkan generasi ini, selamatkan anak-anak sekolah minggu, selamatkan opung-opung, selamatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Selamatkan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengajarkan kami, maka Tuhan, Engkau solusinya dan Engkau akan memampukan kami. Jadilah firman-Mu itu bagi kami, firman yang berkuasa, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan. Terima kasih Tuhan, Engkau tersiksa, Engkau sengsara karena kami, karena kebejatan kami, karena pemberontakan kami, karena dosa kami, ketidaksetiaan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak menghargai hari ketika Engkau mengatakan menguduskan hari Sabat. Kami menganggap sepele yang namanya ibadah Tuhan. Kami anggap sepele yang namanya memuji Tuhan. Kami anggap sepele yang namanya melayani Tuhan. Kami menganggap sepele yang namanya Tuhan Yesus berdoa, membaca firman. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami tidak bisa menjadi saksi karena kami masih terikat. Tuhan Yesus, lepaskan kami, selamatkan kami Tuhan. Ampuni kami. Di akhir-akhir zaman ini, jangan kami
terluput di zaman anugerah ini dan menganggap masih ada hari esok. Hari esok bukan milik kami, hari inilah hari kami yang Tuhan percayakan. Kami persembahkan hidup kami, tubuh raga dan jiwa kami, dan seisi keluarga kami bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai dan urapi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami, inilah keluh kesah kami kepadamu. Berikan keselamatan itu sekarang. Berikan keselamatan itu sekarang bagi anak kami. Berikan keselamatan itu bagi rumah tangga kami. Berikan keselamatan itu bagi suami kami, istri kami. Berikan keselamatan itu Tuhan bagi teman-teman kami, bagi bangsa ini Tuhan. Berikan keselamatan itu sekarang Yesus. Berikan keselamatan itu sekarang Yesus. Hosana bagi anak Daud, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sekarang keselamatan itu Tuhan. Sekarang Tuhan kami berseru berteriak Hosana, Hosana bagi anak Daud. Berikan kami keselamatan itu sekarang. Lepaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Lepaskan saudara-saudara kami yang masih menanti-nanti, yang masih bimbang mengambil keputusan. Selamatkan Tuhan. Selamatkan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus akan bekerja kepada setiap hati pada pagi hari ini. Mari Tuhan, tangan-Mu yang berlobang paku Engkau letakkan ke atas tubuh yang sakit, ke atas setiap kepala, dan kepada setiap hati. Roh Kudus, jamahlah ya Tuhan. Dengarlah seperti Engkau mendengar pada waktu itu berserukan Hosana. Di tempat ini kami juga berseru Hosana bagi anak Daud. Hosana, selamatkan kami sekarang Tuhan. Berikan keselamatan itu sekarang. Oh, kami mau putuskan segala tipuan-tipuan iblis yang membuat orang-orang tidak mau ngambil keputusan. Kami mohon Roh Kudus, kami mohon kasih Allah mengalir, 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 mengalir. Haleluya, mengalirlah ya Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau melepaskan akar kepahitan. Kami cabut segala kutuk di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau melepaskan jimat-jimat. Kami mau lepaskan keterikatan atas apapun dalam nama Yesus. Dan masuk di dalam pertobatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan. Janganlah sampai pintu kerajaan Allah tertutup Tuhan. Janganlah sampai kami hanya melihat orang terangkat tapi kami tertinggal. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau. Kasih setia-Mu menyertai kami. Kalau kami masih hidup, artinya Tuhan mengizinkan kami untuk menghasilkan buah. Oh haleluya Tuhan Yesus.